Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara membuat beberapa tampilan yang berbeda dalam satu view. Pertama-tama di sini sudah saya sediakan sebuah tampilan yaitu surat keluar yang mempunyai beberapa status. Bisa dilihat dari sini. Di sini terdapat 3 status yaitu baru, sedang proses, dan disetujui. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah view untuk data yang statusnya baru, statusnya sedang proses, dan statusnya disetujui dalam satu view yang sama. Pertama-tama yang ini kita matikan saja dulu. Kemudian kita ke bagian view surat keluar. Di bagian nama status ini kita ubah saja. Kita matikan, kita buka tag PHP. Kita ketik if string visa. Status ini kita ambil dari tabel surat keluar, yaitu yang ini. Terus sama dengan 1. Di sini kita menggunakan span saja. Kelas kita pakai batch rounded bit. Isi sini adalah baru. Kemudian kita table data, kita masukkan link. Ini kita matikan dulu. Isinya itu sebuah button. Nah, di bagian sini saya akan menggunakan emoji saja. Emoji centang. Di bagian sini sebenarnya bebas. Saya akan ketik nama buttonnya setuju atau apapun itu. Kemudian kita buka PHP lagi. Kita tutup terlebih dahulu yang ini. Kemudian kita lanjut else if sama string visa status sama dengan 2. Kemudian kita buka lagi. Datanya span. Kita copy saja yang bagian atas ini. Dan yang baru kita ubah menjadi status kedua yaitu proses atau sedang proses. Kita buat sama td. Ini kita matiin. Kita beri button. Kita buat buttonnya sama saja. Oke, kemudian kita lanjut ke status yang ketiga. Untuk kita buka else if bisa status sama dengan 3. Kita buka.
kita copy lagi. Kita copy lagi yang bagian atas dan ininya. Kita bikin sama. Kemudian jika sudah, kita buka PHP, kita tutup, dan kita tutup lagi. Oh, di sini. Oh, kita tutup dulu di sini. Oke, jika sudah, maka saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu. Jadi jika status datanya itu ada status yang pertama, yaitu yang ini, yang baru, maka dia akan memunculkan table data dengan button success atau kelasnya button success yang tulisannya centang, dan kita akan taruh fungsinya nanti. Sama dengan halnya yang ini, jika statusnya 2, maka dia akan menunjukkan di sini tandanya proses dan sebuah button juga. 103, oh ya, yang ini kita ubah menjadi disetujui dan kita save. Jika sudah, kita kembali ke home. Kita ke paling bawah. Sini kita buat sebuah public function baru. Namanya surat keluar. Untuk menggantikan data yang ini. Untuk menggantikan data yang ini. Ini kita sini kita ketik session get ID. Nah, jadi if session di sini itu atau bisa kita gunakan untuk agar ketika kita login, jika kita tidak login maka ID-nya akan 0, dan jika ID-nya itu 0 maka dia tidak akan masuk ke tampilan apapun. Nah, kemudian di bagian dalam kita isi lagi, kita buat sebuah objek baru untuk pemanggilan file modelnya. Oke, kemudian kita ingin menggabungkan beberapa tabel, ya, seperti di sini ada usernya siapa dan penyetujuan dan ada status, kita harus menggunakan join. Maka kita bikin string on yang pertama, itu surat keluar titik user, mana user titik id user. String on 2. Nah, jadi di sini saya bikin on-nya ada 3 karena kita ingin menjoin 4 tabel, yaitu tabel surat keluar, tabel user, tabel status, dan tabel staff. Ini adalah kondisinya.
Kemudian kita bikin sebuah string where, karena yang akan kita gunakan adalah join yang ini, join w, di mana kita tabel pertama itu kita join ke tabel kedua, left join tabel 3, left join tabel 4, dan menggunakan where dan akhirnya get result. Jadi kita bikin string where-nya itu di mana statusnya itu 1. Maka string data kita bikin array, namanya kita bikin sk, string model join w, dan kita ketik tabelnya apa saja. Tabel pertama itu surat keluar, tabel kedua ada tabel user, tabel ketiga tabel status, tabel keempat tabel staff, dan kita ketik string on 2, on 3, dan string where. Nah, agar tampilan seperti ini template-nya terpanggil, maka kita harus echo view yang namanya view footer, header, dan menu. Ini kita percepat menu. Nah, di bagian sini kita echo view tampilannya yang akan ditampilkan beserta data yang akan ditampilkannya. Kemudian yang terakhir adalah echo view footer. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Itu di sini kita membuat sebuah public function untuk link yang ini. Jadi kita beri nama SKLR atau singkatannya surat keluar. Kita bikin objek baru. Kemudian kita bikin string where. Oke, jadi jika sudah, sini aksinya atau function SKLR ini adalah function edit, bisa dilihat di model. Sini ada QEdit di mana kita mengupdate tabel yang kita pilih dengan data yang akan dimasukkan dengan ada kondisinya. Nah, jadi di sini kita mengedit tabel surat keluar di mana datanya itu string A, statusnya kita ubah menjadi status yang kedua. Status kedua yaitu sedang proses, dari baru menjadi sedang proses. Kemudian where-nya ini adalah ID suratnya dijadikan ID atau primary key-nya. Nah, di sini saya bikin surat kali R2 karena kita akan lanjut ke tampilan yang kedua
atau membuat fungsi untuk menampilkan yang kedua, status kedua. Cara yang ini sama, kita copy saja dari yang di sini. Cuman kita ubah lagi di sini statusnya menjadi status yang kedua. Kemudian kita bikin aksinya lagi, public function s kali r2. Oh ya, di sini kita taruh string id. Lupa. Kemudian di sini juga string id dan isinya kita ambil saja dari s kali r yang tadi. Kemudian status yang ini kita ubah menjadi status yang ketiga, di mana dia akan diubah menjadi disetujui. Kemudian ini kita pindahkan ke surat kal R3. Nah, di bagian surat kal R ketiga, nah di bagian sini dia hanya menampilkan data terakhir karena ketika status mencapai status yang ketiga, maka dia tidak memerlukan aksi lagi karena datanya sudah selesai. Jadi di sini kita bisa ambil dari yang bagian atas dan ubah menjadi jika statusnya sama dengan 3. Oke, jika sudah selesai ketik di home, maka kita coba jalankan programnya. Oh, di sini ini sama dengannya 1 saja. Oke, maka harusnya nah, jadi data di sini yang statusnya baru akan muncul. Sedangkan di sini data yang statusnya 3 dan statusnya 2 tidak akan muncul pada tampilan home surat keluar. Oke, kemudian kita perbaiki juga yang di sini. Dan ini kita buat contoh. Sekarang kita ambil surat yang O. Maka jika data O ini statusnya kita ubah menjadi 2, maka di sini dia akan menghilang dan dia akan ke surat keluar 2. Nah, di sini adalah statusnya proses. Kemudian jika kita ubah lagi statusnya jadi 3, kita ke home surat keluar 3. Oh ya, sebentar. Sini kita tambahkan dan ini kita hapus 1. Nah, maka di sini nama surat O akan muncul dengan statusnya sudah disetujui. Jadi sekarang kita ingin membuat seluruh alur tadi terjadi hanya dalam sebuah button yang sudah kita sediakan tadi. Dan kita ke bagian view, di bagian href-nya kita isi dengan link untuk memanggil function yang sudah kita buat tadi, yaitu function sklr. Nah, caranya kita ketik php echo paste URL dalam kurung home/sklr dan kita masukkan primary key-nya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, tadi kan sudah kita isi linknya, maka jika buttonnya ditekan, dia akan secara otomatis mengubah status surat tersebut menjadi status yang kedua, yaitu diproses.
Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama, yaitu mengisi link dengan cara yang tadi. Hanya saja yang berbeda adalah di home/sklr-nya. Nah, di sini kita gunakan sklr2. Kita coba tekan lagi. Nah, jadi ketika ditekan maka statusnya akan berubah menjadi status yang ketiga, yaitu disetujui. Oke. Sekian dari penjelasan saya di video kali ini. Terima kasih.